Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang jemaah yang saya muliakan, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana kita sama-sama telah melaksanakan salah satu kewajiban kita, salat maghrib secara berjamaah. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala kekurangan dan kesalahan kita kiranya dimaafkan dan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, pada kesempatan yang baik ini untuk kedua kalinya kita membaca satu buku yang judul buku ini diambil dari ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu terdapat di dalam surat At-Tariq yang mengatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma tublas sarair. Yauma, pada hari tublas sarair, akan diperlihatkan apa yang rahasia dari manusia ini. Apa yang tersembunyi akan dibongkar dan kelihatan apa yang ada di dalam dada kita ini. Maka para jemaah sekalian, dalam kesempatan yang lalu itu disebutkan beberapa dalil yang berkaitan dengan upaya-upaya pembersihan jiwa. Di antaranya adalah firman Allah yang terdapat dalam surat Al-Haqqah ayat 18 yang mengatakan, yauma idzin tu'raduna, pada hari itu sebentar di hari kemudian kamu semua akan diperhadapkan. La takhfa minkum khafiyah, tidak ada satu pun yang tersembunyi dari kamu sebentar. Tidak ada yang tersembunyi pada jemaah sekalian. Kemudian juga terdapat firman Allah dalam surat Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89 yang mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banun, pada hari sebentar tidak bermanfaat lagi harta benda dan keturunan manusia, illa man atallaha, kecuali yang datang kepada Allah biqalbin salim, dengan hati yang baik. Juga ada firman sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala inna fil jasadi mudghah, ketahuilah dalam jasad dan tubuh manusia ini ada segumpal daging, tidak saluhal jasadu kullu, kalau segumpal dari diri itu baik, maka baiklah manusia ini seluruhnya. Wa idza fasadat jasadu kullu, dan apabila dia rusak, rusaklah manusia itu seluruhnya. Ala wa hiyal qalbu, ketahuilah yang dimaksud segumpal daging ini adalah hati. Ya, memang ini pada jemaah sekalian, susah ini menerangkan tentang hati, Pak. Karena hati dalam bahasa Arab sebenarnya namanya al-qabidu. Kalau al-qalbu itu jantung, ya, jantung itu al-qalbu. Ada, saya baca sepintas lalu tadi, yaitu mengutip dari Imam Al-Ghazali, bahwa yang dimaksud dengan al-qalbu itu adalah jantung, tetapi rahasianya itu jantung, bukan fisiknya. Iya, jadi rahasianya. Jadi sebagaimana tubuh manusia kita ini ada jiwanya, maka jantung ini ada rahasia di dalamnya. Itulah nilai-nilai rohani yang terdapat di dalam jantung ini. Tetapi dia juga mengatakan kita tidak bisa membahas ini karena tidak terlalu dijelaskan oleh Nabi SAW. Karena ini bersifat rahasia, ada kaitannya dengan ruh. Dalam Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan Muhammad, ruh itu urusan Tuhanku itu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja. Jawab pertanyaan tentang ruh. Ya, kira-kira begitu pada sekali. Jadi mungkin pembahasan ilmiah yang mendalam bersifat akademik itu bisa menjelaskan, tapi karena ini adalah konsumsi untuk umum, maka saya juga tidak mampu mencari literatur yang banyak. Tapi yang penting kita sudah tahu
Akan tetapi yang buta itu adalah hati yang ada di dalam dada. Pokoknya hati itu ada di dalam dada. Ya. Para jemaah sekalian, juga disebutkan pada kesempatan yang lalu, kenapa masalah pembersihan jiwa, pembersihan hati sangat penting pada jemaah sekalian. Karena amal-amal yang kita laksanakan ini pada jemaah sekalian, diterima atau tidak itu sangat tergantung dengan bagaimana hati kita pada jemaah sekalian. Ada orang yang salah, ada yang sungguh-sungguh, lahir dan batinnya sungguh-sungguh. Ada juga orang yang salah, lahirnya sungguh-sungguh, tapi mungkin hatinya tidak. Ini minta maaf mungkin seperti snowboarder itu yang sudah sampai bisa masuk di Mekah, ternyata dia itu adalah ahli dari Belanda yang bertujuan mempelajari Islam, bagaimana caranya melemahkan perjuangan Islam di Aceh itu. Maka kalau tidak salah dia bernama Abdul Ghafur, Haji Abdul Ghafur. Setelah kembali dari Belanda, dari Mekah, dia belajar bertahun-tahun di sana, menyamar sebagai orang Islam, sudah mengkaji Islam dan dia tahu bagaimana caranya melemahkan Islam di Aceh itu. Ialah jadikanlah kaum muslimin itu membenci dunia. Suruhlah mereka itu di masjid saja, yang penting cari akhirat saja. Sehingga katanya ada ungkapan mengatakan ad-dunya jifa, dunia ini adalah lantai, wa talibuha kilabun, orang yang suka mencari dunia anjing itu karena anjing yang suka bangkai. Jadi akhirnya semangat perlawanan di Aceh itu menjadi kendor karena ini pengaruh-pengaruh dari snowboarder yang seperti orang saleh di Mekah, ternyata pada masa tujuannya adalah untuk merusak Islam. Jadi mungkin pada yang sekalian ada orang yang salah, yang bagus juga salahnya, ternyata dalam hatinya itu lain dia punya hati. Ya, jadi di sini dikatakan bahwa pentingnya kita mempelajari dan mengkaji masalah-masalah pembersihan jiwa ini, karena diterima atau tidaknya amal yang kita lakukan sangat tergantung dari kondisi hati di saat kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Minal ikhlas, apakah ikhlas? Wal mahabbah, apakah kita itu beribadah dengan cinta kepada Allah? Karena menyadari betapa banyak nikmat yang kita terima sehingga timbul rasa terima kasih lalu cinta kepada Allah. Apakah katanya at-ta'lim, kita memang mengagungkan mendengar azan? Wah, bagaimana ini? Melihat televisi tapi azan juga. Masa saya mau dihalangi televisi? Dia tinggalkan televisi untuk pergi. Ini namanya ta'lim, mengagungkan. Ya. Jadi para jemaah sekalian, mengagungkan perintah Allah dan takut kepada larangannya. Jadi para jemaah sekalian, ini sedikit banyaknya kaum muslimin yang sekarang ini masih di rumah terus. Ini para jemaah sekalian terlalu membesarkan yaitu anjuran kesehatan, tetapi agak melemahkan anjurannya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu menginginkan masjid ini diramaikan. Ya. Yaitu wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar agama Allah itu menunjukkan hatinya takwa kepada Allah. Nah, kita selalu dipakai ini bagaimana? Takut corona? Ya, kita pakai protokol kesehatan. Karena kalau takut terus ODP, orang tanpa gejala, wah, berarti kita ini tidak jelas juga. Ini saja bisa ODP. Semua kita ODP terus. Jadi kalau ini terus, jangan kita bahaya pada manusia. Fala tahabu wahabunya. Jangan takut kepada. Seakan-akan kita ini kurang memperhatikan lagi ada namanya pertolongan Allah, ada namanya penjagaan Allah, berkah Allah, malaikat menjaga kita. Jadi pada jemaah sekalian, saya kira yang paling penting adalah kita mengikuti protokol kesehatan, pakai masker, pakai jarak,
dan diukur oleh Pak Umar juga. Saya sudah berkali-kali juga diukur, tapi alhamdulillah lolos. Iya, iya, alhamdulillah pada jam sekarang. Jadi minta maaf, saya kata kalau saya di sini jaga lagi. Ini prosesnya ini. Dia tidak ini salah. Kalau memang saya sudah sakit tidak datang itu. Dan jadi kalau saya datang alhamdulillah misalnya. Jadi para jemaah sekalian, jadi di sini dikatakan boleh jadi ada dua orang yang melakukan satu amal yang sama, tetapi perbedaan antara pahala yang diterimanya adalah bainas samai wal ardi, antara langit dan bumi perbedaannya. Itu terserah karena gerakan ibadahnya sama, tapi yang berbeda itu adalah apa yang ada dalam hatinya. Maka inilah yang sangat dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini juga dikatakan pada jemaah sekalian, bal innal maksiyah. Kadang-kadang maksiat itu dosa yang terjadi bisa menjadi dosa besar, bisa menjadi dosa kecil, padahal dosanya sama. Katanya di sini, bihasabi ma yaqumu bil qalbi min ta'limi amril maksiyah. Itu dinilai dari hatinya, bagaimana di saat dia itu melakukan maksiat. Ada orang melakukan maksiat, tapi sebenarnya dia itu lama berpikir godaan ini terlalu besar baru dia kerjakan, Pak. Sudah kerjakan, langsung dia menyesal dan menangis. Kenapa saya maksiat tadi? Dia takut kepada Allah. Kalau ini Pak, ringan, agak ringan ini, karena dia takut sebenarnya. Cuma godaan yang begitu besar yang tidak bisa dia lepaskan diri daripada. Ya. Tapi katanya ada juga orang yang melakukan maksiat itu memang dia sendiri yang cari. Ya, saya punya pengalaman di Jakarta pada jemaah sekalian. Biasa kita naik bus kota, la ilaha illallah. Ya, macam-macam. Kita berdesak-desakan di atas. Ya, kadang-kadang sama-sama laki-laki, kadang-kadang dengan wanita yang cantik juga pada jemaah sekalian. Di situ nih bagaimana kita punya hati. Kadang-kadang merasa senang, tapi bagaimana kita baru belajar ayat Quran ini, ya biasa kita geser-geser. Ya. Jadi itu maksiat yang dilakukan itu penilaiannya apa yang terjadi di dalam hati kita. Maka ada seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, wahabuna amrun yang bagi at-tafattuni lahu wa huwa annal kabira. Dan di sini ada masalah yang perlu kita perhatikan, bahwa boleh jadi dosa besar yang dilakukan oleh seseorang, tetapi dia melakukannya dengan rasa takut dan dia sangat malu dan dia sebenarnya sangat takut dosanya dan balasannya, maka bisa saja dosa kecil, dosa besar ini menjadi dosa kecil pada dosa, karena hatinya takut. Dan boleh jadi dosa yang kecil tetapi dilakukan dengan tidak ada rasa malu, tidak peduli, tidak ada rasa takut, malahan seakan-akan dia pamer melakukan dosa. Iya. Ya, dia banyak orang, dia pegang-pegang juga banyak. Ya bisa saja begitu. Ini namanya dalam hatinya itu tidak ada perasaan mengagungkan, yaitu syiar agama. Maka ada juga yang disebutkan oleh para ulama kita mengatakan, la kabira ma'al istighfar. Tidak ada dosa besar kalau dosa besar ini disertai segera dengan istighfar. Jadi dosa besar, tapi langsung dia istighfar, taubat, menyesal, menangis, itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala sagira ma'al istimrar. Tidak juga dikatakan dosa kecil kalau terus-menerus mengulang terus. Sudah mengerjakan lagi terus. Padahal dosa kecil itu bisa menjadi dosa yang besar pada zaman sekarang. Nah, jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa pentingnya kita selalu memperhatikan masalah hati ini, karena dengan amal yang kita lakukan ini penilaiannya sangat tergantung bagaimana sikap hati kita kalau kita melakukan dosa dan
Kemudian al-amru tsalis, penyebab yang ketiga sehingga perlu kita memperhatikan masalah ini, ialah katanya di sini ada namanya tafarruq wal husumat bainan nas. Adanya perbedaan dan perselisihan di kalangan manusia. Malahan kadang-kadang di kalangan dai, malahan para ulama kadang-kadang banyak perselisih. Dan kadang-kadang perselisihan ini pada jemaah sekalian ada dicampuri oleh hawa nafsu yang ada di dalam hati, sehingga merusakkan hubungan dan tidak bisa diperbaiki. Ya, kadang-kadang kalau hati ini selalu ada perasaan tidak senang, tidak dengki dan lain sebagainya, dia sukar rujuk dan sukar diperbaiki. Tapi di saat hati kita ini mau yakin bahwa kita ini ada kelebihan, ada kekurangan, saudara kita juga ada kelebihan, ada kekurangannya, dan ada kemungkinan diperbaiki, ya kita ini artinya mau saja mengadakan perbaikan. Ya. Maka hadirin yang saya muliakan, di sini dikatakan bahwa kadang-kadang kita berada di medan jihad, tapi ada perselisihan di kalangan para pejuang itu. Kadang-kadang kita di medan dakwah, bidang dakwah terjadi juga perselisihan. Oleh karena itu, supaya perselisihan ini bisa dikurangi, ini hati perlu diperbaiki. Sehingga kita ini para jemaah sekalian, dalam istilah agama dikatakan salamatus sadri, selalu dadanya itu selalu yaitu lapang dan longgar untuk saling mengerti satu sama lain. Kemudian selanjutnya di sini dikatakan bahwa yang menyebabkan masalah hati ini sangat perlu kita perhatikan bersama, ialah karena banyaknya syubhat dan syahwat yang disiarkan oleh media sosial yang bermacam-macam sekarang ini pada masyarakat. Iya. Umpamanya, karena kita selalu melihat komunis di negara Cina umpamanya, atau di negara Soviet, sehingga seakan-akan komunis sekarang yang ada pada sekalian yang kelihatannya bergeliat di negara kita ini, ya, kadang-kadang tidak terlalu diperhatikan karena kita sudah biasa melihat. Ya, sampai ada pada jemaah sekalian di media sosial ini pernyataan resmi dari seorang waketum Gerindra ini dilihat di media sosial, namanya Arief Puyono. Ya, dia katakan isu kebangkitan PKI disebarluaskan oleh para kader gurun. Jadi maksudnya ini cuma aktivis Islam saja yang selalu mengatakan ada PKI. Ya. Padahal kalau dilihat namanya ya Islam, tapi dia ingin menutupi ini. Dia mengatakan yang selalu mengatakan isu PKI itu sebenarnya kadar gurun saja. Yang kedua, isu kebangkitan PKI bohong dan aneh, karena hanya muncul di era Jokowi, sebelumnya tidak muncul. Saya tidak tahu membaca ini, tapi kita sendiri bisa mengetahui pada sekali. Yang ketiga, isu kebangkitan PKI bohong hanya untuk mendelegitimasi presiden. Yang keempat, isu kebangkitan PKI bohong hanya untuk mendorong pemerintah yang sah dan konstitusional. Yang kelima, isu kebangkitan PKI bohong hanya buatan pihak-pihak yang ingin merusak perdamaian. Jadi ini para jemaah sekalian, orangnya Islam, tetapi karena pengaruh, yaitu apa yang dia dengar, apa yang dia lihat dan lingkungannya, maka dia berubah dari akidah Islam pada jemaah sekalian. Saya akan simpati kepada PKI. Malahan pernah kita melihat ada kiai yang membanggakan PKI. Kalau mau sejahtera, komunis yang bisa mensejahterakan orang, karena sama rata sama rasa. Sampai saya pernah membaca di satu majalah ada pernyataan seorang PKI di Timur Tengah. Apa dia bilang?
Katanya sebenarnya saya ini belum terlalu PKI, belum terlalu komunis. Jadi ini pengikutnya bilang, kenapa merasa belum katanya seharusnya kalau saya itu betul-betul komunis, kalau istri saya itu ada yang mau tidur dengan dia, seharusnya saya jelaskan. Kalau kita ini sama rasa, sama rata, jadi saya ini belum betul-betul. Maka ini pengikutnya ini keluar. Dia bilang ajaran apa yang seperti ini? Yang mau menghalalkan istrinya tidur dengan laki-laki lain karena alasan ingin sama rata dan sama rata pada jam sekali. Nah, jadi ada orang memandang baik ini kenapa? Ini karena media sosial pada lingkungannya. Apa yang dia baca? Kalau begitu ini perlu sekali kita masalah hati. Kenapa bisa ada orang Islam mempunyai pemahaman yang bermacam-macam pada jemaah sekalian? Ya. Kemudian juga di sini dikatakan pentingnya masalah hati ini karena berkaitan dengan iman, kekafiran dan kemunafikan. Iman adalah keyakinan dalam hati kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar yakin dan dibuktikan dengan ucapan, yaitu diikrarkan dengan ucapan dan diamalkan dengan perbuatan. Tetapi kalau munafik para jemaah sekalian, lidahnya mengatakan iman, ya kadang-kadang perbuatannya kalau ada orang melihat dia melakukan pekerjaan iman, tapi dalam hatinya tidak sama sekali. Malahan tujuannya untuk merusak Islam. Kalau kekafiran ya memang dia sudah salah. Nah, jadi semuanya itu adalah berkaitan dengan hati, sehingga masalah hati ini sangat perlu menjadi perhatian bagi kaum muslimin. Para jemaah sekalian, rupanya ini karena ada yang lalu itu ada permintaan supaya kajian ini dikurangi, porsinya supaya banyak kita diskusi. Oleh karena itu para jemaah sekalian, saya cukupkan sampai di sini saja. Saya sampaikan, semoga bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah sekalian. Sekarang saya serahkan kesempatan ini kepada jemaah. Saya sangat mengharapkan ada tambahan, ada masukan, ada tanggapan, dan mungkin ada pertanyaan untuk kita diskusikan bersama. Silakan Pak. Silakan. Ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi Ustaz katakan bahwa ada dua, hati atau jiwa. Yang mana suaranya? Ya. Hati atau jiwa? Yang Ustaz ceramahkan. Saya kira cukup. Ya, terima kasih. Kalau jiwa itu Pak berkaitan dengan artinya ruh kita. Artinya kalau ada jiwa berarti kita ini masih hidup. Kalau tidak ada jiwa berarti kita sudah mati. Sedangkan hati tadi ini berkaitan dengan jantung tadi yang merupakan kerja rohaninya ini jantung ini Pak. Jadi ya, cuma saja kalau hati itu bagus, maka jiwa juga bagus. Dia hati ini mempengaruhi. Kalau hati itu rusak, maka jiwa juga rusak. Ya, kira-kira begitu. Ya, begitu kira-kira. Iya. Saya mau minta penjelasan Ustaz. Iya. Tadi ada ayat yang diceritakan Al-Hajj 36. Fa inna hala ta'ala besar. Walakin ta'ala berarti disuruh. Artinya ayat itu bukan matamu yang buta, tapi yang buta itu adalah hatimu yang terdapat dalam hati. Kalau kita lihat hati di situ, itu perannya melihat. Kalau kita analisis itu ayat, bukan matamu yang buta, tapi yang buta itu adalah hatimu yang terdapat dalam hati. Peran yang diberikan oleh hati di situ adalah melihat. Pertanyaannya sekarang, apakah melihat yang dimaksud di situ melihat non fisik
atau melihat fisik atau kedua-duanya? Dia fisik, jadi non fisik. Iya. Jadi kalau tidak salah ayat yang Allah, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha. Apa mereka tidak mengadakan perjalanan di bumi ini sehingga hati mereka itu bisa berpikir? Iya. Iya. Iya, bisa berpikir. Iya. Jadi kalau dilihat di sini Pak Dokter, berarti yang dimaksud di sini mata sebenarnya itu masih melihat Pak. Tapi dikatakan buta. Kenapa buta? Karena mata ini tidak dapat mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat ini. Jadi di saat seseorang itu, jadi minta maaf ya, ada orang datang ke kuburan, tapi dia sempat tertawa tergerak-gerak, dia bicara ke SM di kuburan, padahal ini jenazah dimasukkan. Oh, ini namanya tidak melihat di matanya. Artinya tidak bisa melihat yang bisa mendatangkan kesadaran dan pelajaran. Jadi kalau kita melihat di sini, matanya sebenarnya melihat, tapi Allah mengatakan fa'innaha la ta'mal. Udah memang dikatakan bukan sebenarnya mata yang buta, jadi mata tetap melihat, tetapi yang tidak melihat itu adalah hati yang ada di dalam dada ini. Berarti hatinya itu tidak bisa mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat oleh matanya, maka dikatakan hatinya itu menjadi buta. Kalau itu yang dimaksud di sini adalah non fisik, hanya hati yang tidak bisa melihat dengan penglihatan non fisik yang seharusnya mengambil pelajaran dari apa yang dilihat oleh matanya. Ya, kira-kira. Pernah dulu waktu saya yang dari Mekah itu sering memberikan kajian di sini malam Rabu. Kita pindahkan ke malam Jumat. Ada itu dari Arab Saudi. Dulu sering memberikan kajian di sini. Kita yang mengantar, terjemahkan itu ke bahasa Indonesia. Dan dia pun tahu bahasa Indonesia. Seharap saja kita menerjemahkan. Saya pernah menanyakan itu. Saya mencontoh begini. Dulu ketika Umar bin Khattab itu jadi khalifah, kejadiannya di Madinah. Sekali waktu dia sementara habib, dia sumber. Sementara dia habib, tiba-tiba dia berkata keluar konteks habibnya. Dia bilang syariah ilal jabar, syariah ilal jabar. 3 kali dia ulang dengan suara lantang, syariah ilal jabar. Maksudnya itu syariah lari ke pembunuh, syariah lari ke pembunuh. Siapa itu syariah? Syariah itu adalah sementara memimpin komandan pasukan Islam yang sementara bertempur, yang berperang. Karena dalam perang itu dia terjebak. Kalau dia maju itu syariah yang pasukannya yang dimana sedikit, itu akan habis. Karena di depan sudah musuh. Kalau dia mundur, habis juga. Karena dibunuh oleh musuh yang banyak. Makanya dikatakan syariah bawa pasukan berbunuh. Maka syariah bawa pasukannya bunuh, tidak maju, tidak juga mundur, lari ke gunung. Dia berperang di atas gunung, pada akhirnya syariah itu menang. Nah, itu kejadiannya lintas negara. Dia ada di Madinah pada saat itu, tapi peperangannya itu di luar negeri, lintas negara. Ketika habis khutbah itu Umar ditanya, wahai Umar, kenapa kau bisa berkata begitu? Dia bilang, saya tadi sementara khutbah, saya lihat itu syariah lagi terkepung. Kalau dia maju habis, kalau dia mundur habis, maka saya berteriak, syariah itu jabar. Ternyata syariah itu menang dia pasukannya. Ketika dia kembali ke Madinah, ditanya oleh para sahabat, kenapa kau bisa menang saya? Jika juga pasukan kecil, saya mengatakan, saya sementara terkepung oleh musuh. Tiba-tiba saya dengar suaranya itu Umar bin Khattab. Saya dengar suaranya. Itu kan kalau kita cerita dengan akal tidak mungkin, Ustaz.
Nah, hati yang seperti yang saya maksud itu hati yang sifatnya non fisik. Jadi melihat sesuatu yang jauh yang tidak bisa dengan mata kepala. Tapi kan yakin pasti ada itu. Saya katakan sama juga dengan ibaratnya kalau seorang ulama itu ulama dulu yang betul-betul ulama itu dia bisa lihat orang di belakang tembok. Siapa itu? Itu suara hatinya itu yang melihat itu. Nah, mungkin itulah maksud Fainaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati bisudut. Mungkin itu pengertian. Terima kasih Pak. Jadi berarti tingkatan kemampuan hati ini sangat berbeda-beda Pak. Tentunya yang dimaksud ini secara umum bahwa kalau saya umpamanya melihat orang mati, seharusnya saya sadar bahwa saya juga akan mati dan tidak pantas saya tertawa bergurau di sini karena suasana orang kematian. Tapi kalau yang seperti Pak Dokter itu katakan berarti tingkatan kemampuan hatinya itu sudah lebih tinggi lagi, iya. Dan itu tidak mustahil karena ada disebut karamah, iya, dapat karamah, iya, mauna dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu waktu saya ceramah itu, besok itu Pak menjelaskan lagi. Iya, Itu dari ayat Fainaha la ta'mal absar. Iya. Katakan itulah karamah itu yang tidak semua orang memiliki. Karena pertanyaan saya itu sama saya tadi, bagaimana saya memiliki hati seperti hatinya Umar itu, supaya kita bisa lihat itu. Ada di kampus begini. Iya, terima kasih. Cuma ini ada ulama bilang begini Pak. Kalau kita mau keramat yang paling tinggi, keramat yang paling tinggi itu istiqamah dalam beragama. Itu keramat yang paling tinggi. Kalau orang bisa istiqamah, ya jadi jangan katanya kita bilang keramat itu nanti kalau dia bisa terbang atau bisa begini, tidak. Keramat yang paling tinggi kalau orang bisa istiqamah dalam melaksanakan agama. Ada juga ulama mengatakan biar orang itu bisa terbang, bisa berjalan di atas air, lihat syariatnya. Kalau tidak sembahyang, jangan bekerja. Tapi hebat ini, bukan bisa dia berjalan di atas air, tapi tidak sembahyang, jangan bekerja. Ada juga perkataan begitu. Tapi yang sangat jelas itu ulama mengatakan karamah yang paling tinggi kalau orang istiqamah. Ya, terima kasih Pak masukannya. Ada lagi satu. Iya. Tadi ada ayat yang Ustaz katakan wa yas'alunaka 'anil ruh. Iya. Ruhu min amri rabbi wa ma utitu min al-ilmi illa qalilan. Saya mau stress itu kata ilmu di situ. Itu kata ilmu di situ, itu sebenarnya ilmu. Jadi ilmu yang kita bilang saya ilmu itu sebenarnya berasal dari bahasa Arab. Berasal dari bahasa Arab. Iya. Bukan berasal dari negara-negara lain. Iya. Jadi kalau kita lihat ilmiah, ilmu begitu, itu bahasa Arab. Seharusnya pengertian konteks bahasa Arab tentang ilmu itu dan harus kita pakai. Bukan pengertian ilmu dalam bahasa sehari-hari. Karena berbeda itu pengertian ilmu dalam bahasa sehari-hari dengan pengertian ilmu dalam bahasa Arab. Iya. Coba kita perhatikan ayat tadi itu. Iya. Kalau ada orang bertanya kepada Muhammad tentang ruh, yas'alunaka 'anil ruh, katakan bahwa ruh itu adalah urusan Tuhan. Ruhu min amri rabbi. Wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Kamu tidak tahu tentang itu kecuali sedikit. Berarti ilmu itu di situ itu ruh itu sebenarnya adalah ilmu. Kalau Tuhan mengatakan wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Yang mana ilmu itu? Ilmu tentang ruh. Berarti kan dalam bahasa sederhana, ruh itu apa? Tidak bisa kita lihat. Tidak bisa kita lihat. Tidak bisa kita lihat secara fisik begitu. Tapi dalam pengertian ilmu sehari-hari, ilmu itu hanya yang bisa dilihat dan dicari langsung. Sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata kepala atau bicara dengan langsung, itu bukan ilmu. Itu pengertian sekali yang sekuler itu. Padahal pengertian yang sebenarnya ilmu itu yang bisa dilihat dan tidak bisa dilihat. Nah, itu contohnya wa ma utitu min al-ilmi illa qalil. Kamu tidak mengetahui sedikit pun tentang itu kecuali sedikit. Nah,
Tuhan mengatakan wa ma'titu minal ilmu itu ilmu tentang roh. Sementara roh kan tidak dilihat. Nah, dalam pengertian sehari ilmu itu hanya yang bisa dilihat saja. Nah, itu yang saya selalu katakan, inilah kesalahan fatal kita dalam berbahasa ilmu, dalam berbahasa ilmiah. Karena yang kita pandang sehari-hari dalam pembelajaran kita itu yang namanya ilmu hanya bisa dijangkau oleh hasil dan bisa dilihat dari mata kepala. Tapi dalam Quran yang bisa dilihat dengan mata kepala atau yang tidak bisa dilihat itu masuk kategori itu. Nah, disitulah sebabnya kenapa ilmu-ilmu sekuler itu mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ilmiah, malaikat itu tidak ilmiah, kemudian surga dan neraka tidak ilmiah. Kenapa tidak ilmiah? Karena kan tidak pernah dilihat itu, tidak pernah dilihat itu Tuhan, tidak pernah dilihat surga dan neraka itu. Tapi dalam pengertian ilmu tadi saya katakan itu masuk ke ilmu. Jadi neraka surga masuk. Itu perbedaan mendasar, tapi kita sadari bahwa kita dicetok sebenarnya dengan pengertian ilmu yang dalam bahasa sekuler, tidak dalam bahasa Arab sebenarnya, dalam bahasa Quran sebenarnya. Itu yang saya mau jelaskan. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Ini saya kira masukan yang berharga bahwa ilmu itu baik yang bisa dijangkau oleh panca indera maupun yang tidak. Namun kelihatannya ilmu sekarang dibatasi. Terima kasih kesempatan yang kedua. Sehubungan dengan Pak Amir tadi, Dr. Amir, bagaimana Ustaz itu kalau umpamanya ada orang yang kita anggap karamah. Saya ini umpamanya susah, karena mau berangkat umpamanya ke Jakarta, melihat anak saya sementara sakit di sana. Saya mau lihat kondisinya, apakah dia itu sakit parah atau bagaimana. Jadi saya datang ke Ustaz yang mempunyai karamah. Apakah hal ini kalau saya diberikan jawaban, apakah saya tidak muslim memperoleh arti yang saya anggap ilmu itu, bahwa bagaimana kondisinya? Kalau dia memberikan saya jawab, tidak usah ke sana, karena kau punya anak yang sehat di sana. Karena dia mempunyai karamah tadi, menjelaskan seperti itu. Apakah saya mempunyai kesalahan muslim, kategori muslim? Kalau dalam hadis Pak, man ata arafah, siapa yang mendatangi tukang tenung. Nah, ini ada tukang tenung Pak, tukang ramal. Memang kerjanya ramal-ramal, tapi mungkin agamanya tidak beres. Bukan. Ini artinya anda dulu. Ya, jadi kalau begitu Pak, tapi tidak bisa dipastikan, kita hanya mengatakan kira-kira mana Bapak penelita, kira-kira bagaimana menurut dia. Kalau memang dia ulama, ya ada kemungkinannya, tetapi tidak bisa kita pastikan bahwa memang betul begitu. Iya. Jadi kalau memang dia di Jakarta dan supaya kita lebih tenang, ya kita ke sana saja. Artinya bisa kita bertanya, tapi itu hanya dugaan saja. Karena yang mengetahui yang baik itu sebenarnya Pak adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Karena ini kan masalah baik. Iya. Tapi kalau saya kesana klien saya itu mau suatu kepuasan, artinya senang hati saya. Iya. Jadi kalau dia memberikan jawaban, jelas bahwa saya yakini bahwa tidak apa-apa jadi sana. Saya lagi senang mendengarkan penjelasan daripada seorang ulama yang mempunyai karamah. Siapakah karamah? Ulama yang kita punya karamah ini. Ya, artinya ini. Dengan penjelasannya Pak Ustaz, karamah itu orang yang kamar. Yakin kita memang itu Ustaz itu karamah. artinya ya. Kalau yakin kita juga harus buktikan itu. Harus ada pembuktian lebih dulu. Yang sifatnya baik, tapi betul-betul ada. Jangan definisi penentuan. Jadi karamah itu bukan sembarang ulama. Ya. Dia betul-betul ulama betul. Ya, istiqamah ini Pak. Makanya saya tahu dia istiqamah. Tidak, pernah dilihat karamahnya dia? Ya, yakin sekali kita di istiqamah. Ya jelas.
Pernah apa contohnya? Apa Ya. yang saya keramanya dia. Keramanya dia sehingga apa ya, dia istiqamah. Iya, cetuskan seperti itu. Ya. Dan itu memberikan jawaban yang benar. Ya, ini ada yang mungkin tambahan dari Ustaz Cuma. Iya. Ya. Terima kasih. Jadi kita bedakan pertanyaan Pak Haji Said tentang karomah dan karamah. Oh, Siapa tahu kalau karamah nih? Karomah. Ya, ini karomah. Iya. Karomah itu kemuliaan. Ya, diberikan oleh Allah suatu ma'unah pertolongan karena dari segi ibadahnya. Ya seperti taruhlah kita ambil ulama kita di sini yang pernah terjadi buta Kiai Haji Sanusi Baco, yang dimana Syekh Ma'ali dia menerangkan di pengajian Masjid Raya kejadian betul karena pertolongan Allah yang seseorang mungkin dari karomahnya itu waktu terjadi terowongan Mina sudah banyak prediksi buta bahwa buta ini tidak diterima doanya karena baru mau berangkat itu macetan mobil biasanya ditumpani jamaah tidak lama lagi meletus lagi banyak. ini tidak sampai Iya, ke padahal karomah. kita tadi sudah berdoa. Iya. Ya berarti sudah banyak melenceng namanya pemikirannya. Buruk sangka sama buruk tak. Ternyata itu sopirnya lagi yang tidak tahu jalanan. Padahal dia orang Arab di sana. Ternyata terjadi terowongan Mina. Dan beliau selamat. Ribuan manusia ada. Ini betul Sanusi Baco. Ya, maaf, ini masuk ke karomah. Sepertinya perlu ada Baru jamaah sah. Ada apa? Ada yang mau disampaikan? Karomah itu ya. Bisa nyampe. Ya, kalau ya, ya, sebentar ya. Saya mau bertanya Ustaz. Ya. Oh, saya kira berdasarkan baju ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada pernah baca buku Ustaz. Kalau berdoa itu katanya tanggalkan dirimu. Jangan kau berdoa dengan dirimu. Kenapa? Karena dirimu kotor. Makanya doamu tidak bisa diterima. Ini yang menjadi masalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malah dia suruh tanggalkan dirinya dengan apa kita berdoa supaya bisa sampai Ustaz. Yang berdoa yang suci nih ya. Ada mungkin Ustaz. Iya, agak filosofi. Ya. Oh, Mereka Tidak itu usah dia bukan tarikan. Karena ini bukan kotor ini jasad ini Ustaz. iya. Jadi dia katakan, aku berdoa jangan dengan jasadmu. Karena kalau dengan jasadmu itu tidak akan pernah diterima. Iya. Karena itu kotor. Tidak usah dijawab Ustaz. Oh iya. Oh jadi ini ada pernyataan, ada ungkapan mengatakan bahwa kalau kamu berdoa, tanggalkan dirimu, karena dirimu ini banyak kekurangannya, banyak dosanya, sehingga dengan demikian doa kamu tidak diterima. Tapi perlu jangan ditanggapi. ada jangka ya, dari saya ke jangka. Iya. Tanggalnya itu begini. Tanggalkan dirimu dari tanggalkan dirimu ya. Iya. Ada orang berdoa itu pakaiannya pakai nasi korupsi. Artinya pada saat kita berdoa kita menggunakan sesuatu yang kotor pada diri kita. Padahal kita yang mengukir diri ini adalah orang yang bersih ini, adalah maha bersih ini. Jadi tidak akan kena itu kita punya doa. Kalau kita sementara tidak bersih, harus antara kita tadi maksudnya tidak halal, baru mau kita yang bersih, mungkin itu pengertiannya. Oh iya, iya. Artinya mungkin kalau dicarikan ini istighfar dulu. Istighfar, jadi sekarang istighfar ini Pak mencuci, lalu kita berdoa karena bagaimanapun kita tetap bersama dengan diri kita. Malahan ada ayat yang mengatakan begini. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai hamba-Ku yang sudah melewati batas melakukan dosa, jangan putus asa. Tetap kamu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Terima kasih. Prof sudah banyak. Masih ada 5 menit. Alhamdulillah. Jadi banyak sama sampaikan tapi waktunya sisa 5 menit, 2 menit yang sedikit Bisa saja. lebih dapat.
Tapi ada juga saya pernah dengar, kalau Anda mau diterima doanya, dekatkanlah dirimu kepada Allah. Masuk dekat, bukan dekat ini. Tirai pemisah antara kita dengan Allah semakin tidak ada, Pak. Artinya bagaimana cara supaya tirai itu yang pemisah dengan kita itu adalah dosa. Nah, kalau untuk supaya dekat, kerjakan perintahnya, jauhi larangannya. Berarti Anda semakin dekat itu. Kalau mau diterima doanya. Nah, kan contoh konkretnya itu. Bagaimana mau diterima doa kalau banyak dosamu, biar baju korupsi? Ya. Atau uangnya itu ada yang mengajar. Nah, coba contoh sederhananya di zaman pandemi saja ini. Ketakutan kita kepada Allah kan berbeda. Dia tidak ke masjid, kan tadi persoalan dosanya ada sedikit, ya takut kesehatan. Kita juga ke masjid takut kepada Allah. Mana dia, no? Sama-sama takut. Ya. Sehingga ketakutan kita ini berlebihan lagi. Sampai harus pakai jarak. Tapi daripada tidak, saya tahu berdosa kayak sebenarnya. Luruskan dan rapatkan saf. Sekarang Pak Ustadz luruskan atur saf. Tetapi mungkin dosa saya sedikit karena saya sudah datang, Pak. Daripada saya tidak datang sama sekali. Maafkan jadi Tuhan. Apa itu maknanya? Saya tetap jalankan perintahnya. Tetapi larangan sebenarnya juga saya tidak ada saya lakukan karena saya tidak dapatkan. Bapak itu seperti orang salah di Medina. Itu Bapak bisa lagi dua ini. Iya. Terima kasih ya, mudah-mudahan terima kasih banyak Pak atas tanggapannya, dan saya juga mengakui saya juga banyak belajar dan mendapat pengalaman. Tapi itulah kemampuan saya membaca buku ini, semoga bermanfaat untuk diri saya dan kepada jemaah sekalian. Subhanallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.